Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Assalamualaikum Mas Naren. Waalaikumsalam. Wih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Bos. Alhamdulillah. Walaupun weekend gitu ya. Ya, Sekarang tuh gue tuh mikirnya, ini gua lu nggak apa-apa nih? gak apa-apa deh. Tapi Atau aku kamu? kalau aku pakai gue lu, bagus kayak. Coba ya. Oh iya, lu nggak bisa ya? Yaudah. Bisa dong, bisa. Aku Masa tuh, masa aku gak tuh, bisa? Bisa lah. aku sekarang tuh kalau setiap satu minggu tuh harusnya kan dulu buat istirahat ya. Tapi sekarang alhamdulillah dikasih Allah kesempatan buat bermanfaat kayak gitu. Jadi ya biasanya nih penuh gitu. Sabtu ngisi, Minggu ngisi kayak gitu. Jadi ya dulu yang dihabiskan buat rebahan doang karena capek kan pas weekdays gitu masuk tiap hari. Sekarang dikasih cara lain buat istirahat kayak gitu. Jadi sebenarnya capek. Cuman ya senang aja. Capeknya bermanfaat kan kayak gitu ya. Oke. Jadi sehat lah insya Allah. Masya Allah. Keren sih Mas. Jadi Enggak tiap... biasa. Enggak, keren itu mah. Masa gitu aja biasa. Tapi Mas, pernah gak sih Mas? Oh iya, ini nanti kan kita mau bahas soal demotivation. Demotivation. Iya, Berat. Oke. berat kan. Pernah gak sih Mas? Mas kan tadi cerita kesibukan gitu kan. Kayak Sabtu Minggu yang biasanya buat istirahat, sekarang bisa buat ngisi kayak gitu. Tapi pernah gak Mas ngerasa terus capek gitu atau males buat ngelakuin sesuatu? Pasti sih. Menurutku gitu ya. Udah Sangat wajar ya pakai lu gue aja deh manusia. Mas. Nah, menurut gua Nah, wajar banget ya. Kalau lu nggak ngerasa capek, kalau lu nggak ngerasa males, malah dipertanyakan gitu. Lu manusia normal atau enggak gitu? Lu malaikat atau enggak kayak gitu? Karena hakikatnya ya kita capek gitu. Yang membuat kita itu masih manusia adalah ketika kita merasa capek, adalah ketika kita merasa males kayak gitu. Adalah ketika kita merasa kita butuh jeda, butuh me time kayak gitu. Jadi menurut gue itu wajar banget. Kayak kita minggu ini lagi nggak pengen ngisi sama sekali, jadi kosongin semua agenda, pengennya tidur doang, nggak ngapa-ngapain itu wajar banget. Dan jangan salahkan diri sendiri. Karena terkadang nih ya, orang-orang tuh ngerasa ketika mereka menjeda, ketika mereka lagi down gitu ya, ketika mereka butuh spasi gitu ya, mereka tuh ngerasa tidak berdaya gitu, ngerasa unworthy. Padahal menurut saya pribadi, menurut gue pribadi nih, yang namanya jeda itu harus. Kayak misal nih ya, kita pengen nulis kalimat kayak gitu. Kalimat itu harus ada spasinya supaya bisa dibaca. Sama kayak hidup, harus ada jedanya supaya punya makna. Kalau misalnya hidup itu nggak berjeda, nggak punya spasi sama sekali, itu nggak bisa dibaca. Nggak indah sama sekali hidup kita. Tapi jeda itulah yang membuat kalimat hidup kita itu punya makna. Tapi ingat juga, jangan sampai hidup kita isinya jeda doang. Jadi kayak halaman kosong tanpa kata sama sekali. Jadi ya nggak masalah males itu. Asal kita punya cara-cara untuk bisa bangkit kembali ke prima kita, ke prime condition kita. Kayak gitu kalau dari gue, Lim. oke. Nih, gua juga coba pakai lu gue dah biar setara gitu kita. Setara. Iya, Lu di atas gue lah, bro. kan kita menyesuaikan audiens lah. Benar. Kemarin habis dapat ilmu itu juga soalnya. Ada seorang kawan gitu kan cerita. Dia habis melakukan perjalanan panjang gitu. Dari Jawa sampai Labuan Bajo. Kan ngelewatin masyarakat yang sukunya berbeda-beda gitu kan. Terus setiap dia masuk ke wilayah tertentu, dia coba menyesuaikan gitu, pakai bahasa daerah tiap tempat-tempat itu. Jadi biar bisa lebih adaptasi gitu. Make sense. Oke. Jadi nih, tapi gue ya aneh sumpah kayak lo gue. Kok ketawa? Iya, baru bilang gue gitu aja. Gak biasa ya, orang Jawa ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Oke. Tapi gue kayak ngerasa misalnya nih, biasanya kan dalam suatu sehari gitu kan, melakukan suatu pencapaian gitulah. Atau gue nih biasanya berprestasi gitu, dari SD, SMP, SMA, terus tiba-tiba jadi kayak nggak pengen ngapa-ngapain gitu loh. Terus waktu kayak gitu juga ngerasanya kayak bersalah gitu sama diri sendiri yang biasanya bisa
bisa selalu di depan, tiba-tiba jadi ketinggalan sama yang lain, terus akhirnya jadi ngerasa makin tertinggal lagi. Nah, kalau kayak gitu gimana gitu loh cara biar bisa bangkit lagi? Setiap kali ada orang curhat lagi down gitu ya, lagi butuh semangat, yang gue sampaikan cuma 2. Yang namanya males, yang namanya down, yang namanya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, itu adalah anak dari 2 pasangan. Dari 1 pasangan nih, ada 2 orang. Yang pertama namanya ketidakjelasan visi, yang kedua namanya kurangnya motivasi. Terkadang tuh orang-orang itu bisa semangat karena ada tujuannya di depan. Ada sebuah cerita di mana ada seorang pelari gitu ya, lagi lari di Car Free Day. Kalau di Car Free Day, kan banyak banget tuh orang-orang yang sponsoran gitu ya, yang mereka ngasih makanan secara cuma-cuma, supaya makanan dikenal gitu kan. Kayak bagi-bagi donat gitu ya, bagi-bagi makanan gitu kan, di Car Free Day banyak. Nah, pelari itu ngelihat sebuah meja diisi oleh donat banyak banget. Jadi itu lagi bagi-bagi donat produk baru kayak gitu. Nah, saat itu rame banget. Yang ngantri di donat itu, wah, panjang sampai belakang. Pelari ini ngajak temennya, bro, itu ada donat gratis, bro. Ayo kita ngantri, kayak gitu kan. Itu udah kayak ngantri sembako gitu. Mejanya penuh, antriannya panjang. Temennya dia bilang kayak gini, nggak mau ah, antriannya panjang pol, kayak gitu. Tapi pelari ini ngomong lagi, donat gratis. Lu yakin nggak mau makan donat gratis, kayak gitu? Temennya bilang lagi, aduh, panjang banget, dah lah, lu aja lah, kayak gitu. Beneran? Gratis loh. Lu anak kos loh. Lu beneran nggak mau donat gratis, kayak gitu kan. Alhasil, temennya dia nggak mau, dan pelari ini, dia nggak ngantri. Dia datang pelan-pelan ke depan mejanya, yang lagi dikerumunin orang-orang itu, dia masukin tangannya, terus dia ngambil 2 donat, dan dikasih ke temennya. Di sini ada hikmah yang menarik, teman-teman. Teman-teman kan biasa ngisi. Di sini ada hikmah yang menarik menurut gue, Lim. Ada 2 jenis orang di dunia. Yang pertama adalah orang yang fokus dengan tujuannya. 2 adalah orang yang fokus dengan rintangan yang menghalangi dia dengan ujiannya. Si pelari tadi hanya bisa melihat donatnya. Temannya hanya bisa melihat antriannya. Jadi yang tadi, temennya itu merasa malas untuk gerak, gara-gara dia ngelihat ujiannya. Dia nggak ngelihat donatnya. Padahal tujuannya itu sangat menggiurkan, tujuannya itu bermanfaat, tujuannya itu kebaikan. Tapi dia terlalu fokus pada kerikil-kerikil yang berada di pertengahannya. Ini menurut gue adalah hal yang bikin orang-orang itu banyak malas gitu. Mereka lupa kalau mereka itu punya tujuan. Mereka lupa kalau mereka itu harusnya bergerak untuk suatu target kayak gitu. Terkadang orang itu tersesat bukan gara-gara nggak punya peta gitu ya. Tapi mereka nggak punya tujuan. Mereka nggak ngerti mau ke arah mana. Mereka nggak ngerti apa yang mau dikejar. Makanya ada quotes dari NKCTHI ya. Dari nanti kita cerita tentang hari ini. Duduk sebentar, biar paham gitu. Apa yang dikejar. Kita mau sebenarnya di dunia ini ngejar apa. Coba kalau misalnya kalian punya waktu luang, coba tanyakan diri sendiri. Apa yang kalian kejar? Kenapa target itu nggak cukup kuat untuk membuat kalian bangun pagi dan mengejar target kalian? Kenapa target itu nggak cukup besar untuk bikin kalian bisa semangat dan nggak rebahan doang? Coba tanyakan tentang itu ke diri kita masing-masing. Itu yang pertama tentang visi ya, tujuan. Yang kedua itu motivasi. Bedanya apa sih? Motivasi sama visi, sama tujuan gitu ya. Gue sering menganalogikan kayak gini. Kalau misalnya ada orang berangkat dari titik A ke titik B di sebuah kegelapan malam kayak gitu ya. Motivasi adalah titik pertama dia melangkahkan kaki menuju tujuannya. Di titik A ini, dia menanam sebuah lampu yang sangat terang, yang mana lampu ini bakal menandakan dia start di sini. Dia bergerak karena ini. Terus dia berjalan menuju visinya dia, menuju titik B. Titik B ini ada lampu yang sama terangnya, yang dinamakan tujuan. Jadi dia tahu mau kemana, karena tujuan. Dan ketika dia di tengah jalan lagi capek, dia bisa ngeliat ke belakang. Oh, gue udah berjuang sejauh ini. Masa gue berhenti sih? Bentar lagi sampai. Dia bisa ngeliat ke belakang, ngeliat motivasinya. Bisa ngeliat ke depan, ngeliat visinya dia. Maka dari itu, yang kedua adalah tentang kurangnya motivasi tadi. Motivasi sendiri itu sebenarnya bisa dibahas lebih lanjut ya.
saya pribadi punya teori namanya spektrum motivasi. Cuman nanti kalau misal Mas Alim kepo aja lah. Intinya itu, kita kadang-kadang kekurangan dua itu. Kekurangan visi dan kekurangan motivasi. Malas adalah anak dari ketidakjelasan visi dan kurangnya motivasi. Kalau menurut gue kayak gitu, Bos. Oke. Kemarin tuh gue juga sempet baca satu postingan gitu kan di timeline gitu. Kalimatnya tuh gini, sebenarnya kamu tuh nggak capek gitu. Kamu hanya kurang terinspirasi. Kalau kamu bilang kamu capek, coba lihat kamu seharian cuma tiduran aja. Nggak mungkin kan itu karena capek. Kamu tuh nggak capek sebenarnya. Jadi jangan bilang kamu capek, tapi kamu itu sedang tidak terinspirasi atau kurang terinspirasi. Tapi capek kan, itu ya, capek yang lanjut. terinspirasi itu membahagiakan kok. Ketika kamu capek, setelah kamu did something worth it gitu ya, itu rasanya bahagia kok. Jadi menurut gue, orang-orang yang ngerasa capek, dan dia mengeluhkan capek tersebut, dia nggak menikmati hidupnya. Karena ya dia capek for nothing gitu. Bukan untuk kebahagiaan dia. Dia nggak menikmati hidupnya dia. Orang itu ya, kalau kita tanya di sebuah survei, pernah gue baca sebuah survei psikologi, yang orang cari itu uang yang gede dalam sebuah pekerjaan, atau kenyamanan, atau pekerjaan yang dicintai. Itu 74% menjawab dia lebih mencari pekerjaan yang dia cintai, walaupun uangnya nggak banyak. Makanya kita mencari karyawan atau orang-orang yang ngomong I love my job, bukan I like my job. Orang-orang yang I love my job, ketika ditawarin kerjaan lain sama orang lain dengan gaji yang lebih tinggi, dia bakal bilang, nope, gue udah suka sama tempat gue sekarang. Itu dia menikmati. Sama kayak hidup. Hidup itu naik turun. Kayak roller coaster. Gitu? Kadang naik, kadang turun. Yang membedakan apa? Ada orang yang roller coaster itu, dia teriak bahagia kan. Wuh! Kayak gitu. Dia menikmati naik dan turunnya hidup. Tapi ada orang yang dia itu nutup mata ketakutan. Gara-gara nggak mau ngelihat naik dan turunnya hidup dia. Pertanyaannya, kita mau jadi orang yang mana? Yang menikmati hidup atau yang tutup mata ketakutan? Kan kayak gitu. Oke. Tapi tadi waktu bilang kurang terinspirasi. Nah, kadang waktu kurang terinspirasi nih, kayak misal gue sendiri ya, sedang dalam fase kurang terinspirasi. Nyari inspirasi tuh susah gitu loh, Bos. Gimana caranya? Sampai tadi kayak ada teori spektrum motivasi. Motivasi. Kayak gimana tuh? Oke, mungkin persis ya. Cocok sama pertanyaannya. Spektrum motivasi sendiri, gue tuh sering mendefinisikan kalau manusia itu bisa bangkit dengan cara yang berbeda. Ada orang yang gara-gara dia pengen buktiin ke doi gitu ya. Misal dia punya target, punya gebetan gitu ya. Dia pengen buktiin kalau dia keren di depan doi, dia bisa jadi semangat. Kan lucu ya? Ada orang-orang kayak gitu. Ada orang lain yang dia bangkit, dia semangat gara-gara dia pengen menolong masyarakat. Ada yang kayak gitu. Bahkan ada orang yang dia bangkit hanya karena dia inget Tuhannya. Kan nggak masuk akal tuh. Jadi orang tuh bangkitnya beda-beda. Makanya saya tertarik sama hal itu. It's fascinating gitu ya. Kenapa orang bisa bangkit dengan source yang berbeda-beda, dengan sumber yang berbeda-beda. Makanya waktu saya sempat bikin atau merancang sebuah teori gitu ya, yang gue sebut sebagai spektrum motivasi. Jadi ada 3 tuh cara seorang manusia yang gue lihat gitu ya bisa bangkit. Yang pertama tentang internal gitu ya, motivasi internal. Mungkin teman Alim kan psikologi ya, jadi mungkin tahu tentang internal gitu ya. Motivasi yang hadir dari dalam nafsu dia sendiri. Misal nih, kita belajar dari Steve Jobs aja, pendirinya Apple. Steve Jobs ini, kalau lu tanya tuh ya, lu kenapa bikin Apple? Kenapa nggak bikin mangga atau anggur? Enggak ya, maksudnya kenapa bikin Apple kayak gitu? Dia nggak bakal jawab kayak kita. Mungkin kalau kita bakal jawab gini kan, pengen bermanfaat bagi orang-orang gitu ya. Pengen berbuat baik bagi sekitar. Kita kan orang-orang baik ngomongnya kayak gitu ya. Tapi dia nggak kayak gitu. Doi ngomong kayak gini, I want to be rich and I want to be famous. Gue pengen jadi orang kaya dan gue pengen jadi orang terkenal. Dia kayak gitu. Beliau kayak gitu. Tapi dia bisa sukses nggak? Bisa. Dia bisa bangkit nggak? Bisa. Itu motivasi internal. Hadir dari nafsu dia sendiri. Pokoknya pengen membuktikan kalau dia capable of doing something. Kayak saya dulu. Dulu saya pengen ngafal juz 30 gitu ya. Kalau di Muslim kan ada Quran ya. Dulu gue pengen ngafalin juz 30 tuh, Lim. Hanya karena gue pengen ketika gue ngimam di masjid,
ya gitu ya. Mm-mm. Doi jadi makmum gue, doi bisa denger gue baca surat, nggak cuma surat pendek doang. Nah, itu namanya motivasi internal tuh. Lu terlihat keren di depan orang lain. Oke. Tapi ya, kalau doi kelak selingkuh atau udah sama yang lain, ya udah, motivasi lu hilang gitu kan. Makanya ada motivasi yang jenis kedua nih. Namanya motivasi eksternal. Gue cerita dikit, Lim. Gue tuh sempet banget, istilahnya kayak nggak tahan di FK, di kedokteran. Awal-awal banget tuh. Karena materinya susah, ujiannya berat. Waktu itu ada 3 ujian, histologi, fisiologi, sama anatomi. Itu 3-3 gue remedial, bro. Mungkin lo ngelihat gue gitu ya, ngapres, pinter. Tapi dulu gue pernah kayak gitu. Pernah remed 3 ujian dari 3. Waktu itu gue udah mau nyerah, sampai alhamdulillah dapat kesempatan buat bakti sosial ke sebuah daerah terpencil di Wonogiri. Gue baksos di situ, tahu baksos lah ya, Ya tahu. tekanan darah, ngasih obat gitu-gitu kan. Waktu itu gue Nancy, seorang nenek, udah tua banget, dan pas gue cek tensinya, itu tensinya 200/120. Lu tahu kan, lu pernah jadi sosial hero BMFK UNS, kalau Iya. itu tensinya tinggi banget. Iya. Bisa meledak kapan aja itu otaknya. Blar gitu. Bisa. Tapi ya alhamdulillahnya waktu itu belum kenapa-napa, langsung dikasih captopril sublingual gitu ya, supaya nurun tekanan darahnya, terus dikasih nasihat. Kamu tahu sendiri, kalau ada orang tekanan darah tinggi, kita kasih nasihat apa? Jangan stres, jangan tidur malam-malam, jangan makan gorengan gitu ya, Iya, jangan makan garam. micin gitu Iya. kan. Ya gitu-gitu kan. Sederhana nggak sih? Semua orang kita omongin gitu, bener ya, Mas? Iya. Semua orang yang tekanan darah tinggi, kita kasih nasihat kayak gitu. Tapi bagi nenek itu bukan hal yang biasa. Dia katanya nggak pernah ketemu dokter, jarang banget. Jadi pas dia dengar nasihat kayak gitu, dia terharu, dia nepuk pundak gua, dia nangis sambil ngomong, iya, insya Allah bakal diturutin. Dek, jangan lupa jadi dokter yang bermanfaat bagi masyarakat, nggak pilih-pilih pasien. Itu neneknya ngelihat mata gua sambil nangis. Gue ikut nangis di situ, Lim. Gue waktu itu mikir, oke, kalau gue nggak bisa jadi dokter karena gue pengen, paling nggak gue jadi dokter karena ada orang-orang yang pengen gue jadi dokter. Itu motivasi eksternal. Di mana kita berjuang bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang yang mendukung kita, yang mendoakan kita, dan yang selalu ada buat kita. Karena gue percaya, bakal ada pasien-pasien yang kesembuhannya hadir lewat perantara gue. Bakal ada orang-orang yang mungkin sakit mentalnya, yang bakal sehat lewat perantara lu. Jadi kalau kita berhenti berjuang sekarang, mungkin mereka nggak akan pernah sembuh. Karena apa? Karena perantara sehatnya kita-kita ini. Kadang tuh yang bikin gue semangat buat terus berjuang di FK dulu ya itu. Gue bukan berjuang buat gue sendiri, tapi buat orang-orang yang kelak takdirnya beririsan dengan takdir gue. Itu yang kedua, motivasi eksternal. Terus yang terakhir, yang mungkin nggak pernah lu denger gitu ya, gue sering sebut sebagai motivasi eternal. Internal in, external ex, luar. Eternal artinya abadi. Harusnya motivasi eternal ini menjadi motivasi utama kita. Tapi sayangnya, banyak orang, termasuk gue, belum bisa menggunakan motivasi ini. Apakah eternal itu adalah motivasi kalau kita sadar nih ya, kalau kita diturunkan sama Tuhan ke bumi ini, itu untuk melakukan hal-hal baik. Untuk bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan buat rebahan, bukan buat insecure, bukan buat moody, bukan buat doing nothing kayak gitu. Ngapain Tuhan turunin kita dengan tangan dan kaki yang bisa bergerak bebas? Kalau kita nggak menggunakannya untuk hal-hal baik, untuk produktif, untuk berkarya, apa bedanya kita dengan tumbuhan yang hanya bisa diem doang? Kita udah dikasih akal, decision making, intuisi, untuk berpikir gitu ya. Kalau nggak kita gunakan untuk hal-hal baik, apa bedanya kita dengan hewan yang cuma punya hawa nafsu doang kayak gitu. Kalau kita ingat itu, ada tuh orang-orang yang kalau ingat itu langsung bangkit, semangat, ada. Tapi sayangnya gue belum bisa kayak gitu. Belum cukup deket lah sama Tuhan buat kayak gitu. Makanya gue juga sering-sering punya lingkaran-lingkaran gitu ya, untuk mendekatkan diri gue sama pencipta gue kayak gitu. Ya, menurut gue itu motivasi yang terakhir, yang menurut gue puncak dari motivasi gitu ya. Kita berjuang buat pencipta kita. Kan itu luar biasa banget ya. Kita membalas seluruh kebaikan pencipta kita dengan nggak nyerah, dengan bangkit dan bangkit terus kayak gitu. Kalau gue pribadi, gue paling suka motivasi yang eksternal. Gue paling suka berjuang buat orang lain. Bukannya sombong ya, tapi gue lebih bisa bangkit ketika gue ngurusin orang lain daripada gue ngurusin diri sendiri. Kayak kalian lihat sendiri nih, kamar gue berantakan gitu. Tapi kalau di orang lain, gue bisa all out buat ngurusin mereka. Itu tentang spektrum motivasi. Kalau kamu nanya tadi, cara dapat inspirasi kayak gimana kayak gitu, ya mungkin bisa dari itu. Mungkin bisa semangat gara-gara doi, bisa semangat gara-gara pengen bantu orang lain, atau mungkin karena
pencipta kita. Tinggal dicari tuh. Bisa pilih mana pada saat-saat tertentu. Bebas mau pakai yang mana, atau mau dipakai semuanya bareng-bareng juga nggak masalah. Ya, intinya mungkin bisa jadi sedikit, inspirasi buat nyari inspirasi. Inspirasi buat nyari inspirasi. Ya mungkin kayak gitu, Bang. Wis. Gokil sih. Tapi gimana ya? Berarti 3 hal itu mesti itu terus atau bisa ganti-ganti sih? Kayak motivasi. Mungkin sesekali bisa dari diri sendiri, sesekali dari luar, sesekali yang abadi tadi. Kalau menurut gue sendiri, sebenarnya itu tingkatan. Pertama ya, menurut gue ya berjuang buat diri sendiri gitu ya. Tapi kalau udah nggak egois, kita bakal naik tingkat jadi motivasi berjuang buat orang lain. Kalau udah deket sama Tuhan gitu ya, seperti fitrah kita kan, deket sama Tuhan gitu ya, kita bakal bisa berjuang buat Tuhan kita. Tapi, menurut gue, manusia itu nggak bisa kayak gitu. Manusia itu terkadang, dia habis dikatain. Oke, yang bisa bikin dia bangkit apa? Motivasi pertama, dia tuh pengen balas dendam sama dia. Kayak gue, dulu pas dikatain anak warnet, sama teman-teman sekelas, motivasi gue apa? Gue pengen buktiin ke orang-orang di kelas, kalau gue bisa jadi lulusan terbaik. Gue nggak peduli orang tua gue bangga atau enggak. Gue nggak peduli. Pokoknya gue pengen teman-teman gue bisa bilang gue bukan anak warnet dan bilang gue bisa jadi lulusan terbaik kayak gitu. Itu motivasi internal. Saat itu gue bangkit gara-gara itu. Mau gue disemangatin sama ibu gue, sama bapak gue nggak peduli. Mau gue dimarahin gara-gara kebanyakan main Pokemon dulu sama ibu gue nggak peduli. Yang penting gue pengen buktiin ke teman-teman sekelas kalau gue tuh pinter, kalau gue tuh bisa. Itu contoh di mana kita bisa menggunakan motivasi tertentu pada keadaan tertentu. Kalau lagi dikecewakan sama manusia, misal Mas Alim habis ngasih seseorang coklat gitu ya, motivasinya supaya orang lain itu, istilahnya motivasinya buat orang lain kan, ngasih dia coklat supaya dia dukung kamu gitu. Kamu pengen berjuang buat dia. Tapi dia nggak ngasih kamu coklat balik. Kamu ngasih sesuatu, tapi nggak dapet sesuatu balik. Kayak gitu. Kan sedih ya? Kan kecewa kan? Ya udah, motivasi eksternal nggak bisa dipakai. Karena kamu habis dikecewakan orang lain. Nggak mungkin manusia mau berjuang buat orang lain habis dikecewakan. Butuh waktu bentar buat, jeda dulu lah. Baru nanti peduli kembali. Istirahat dulu lah, baru nanti peduli kembali. Kayak gitu kan? Ya udah, kalau lagi nggak bisa pakai motivasi eksternal, coba pakai motivasi internal atau eternal. Kalau lagi kecewa sama diri sendiri juga, ya udah, kita pakai Tuhan kita untuk menyemangati kita. Kalau lagi jauh sama Tuhan, ya udah kita pakai motivasi eksternal atau internal kayak gitu. Saya sukanya kayak gitu. Dalam keadaan apa kita sekarang, kita analisa nih, kita lagi dalam kondisi kayak gimana? Lagi kecewa sama apa? Sama diri sendiri kah? Sama orang lain kah? Sama Tuhan kita kah? Hindari motivasi yang sedang mengecewakan kita. Cari motivasi yang lain. Ya mungkin kayak gitu kalau dari gue, Bos. Oke. Ada lagi nih, Bang. Kadang kita tuh kalau udah dalam suatu perjuangan dan akhirnya tuh misalnya nih pengen ngerjain skripsi gitu lah. Misalnya pengen ngerjain skripsi. Ternyata waktu ngerjain kok dosanya susah gitu misalnya. Atau nyari referensi susah karena kondisi pandemi gitu misalnya. Mau nyari-nyari buku susah banget. Ini mana dosen juga susah. Ketemu susah. Ngasih revisi kita waktu jelasin juga ada miss. Akhirnya nggak paham. Terus karena terlalu lama kayak di situasi kayak gitu. Akhirnya lama-lama makin males gitu loh. Makin males, terus itu dari diri sendiri juga kayak lama-lama makin bodo amat, dari luar juga gak ada yang nyemangatin gitu. Kalau dalam posisi situasi kayak gitu, apa nih yang harus dilakuin? Ini lagi curhat nggak nih? Curhat sih. Biar ada ilustrasi. Ya menurut gue nggak masalah ya, dalam artian hal pertama yang harus lo lakuin ketika dalam keadaan kayak gitu tuh jangan mengutuk diri lo sendiri. Tapi lo terima. Ada orang nanya ke gue, Mas Naren, gimana jadi orang yang selalu positif? Kan enak tuh, Mas, kalau selalu positif, bisa selalu bahagia kayak gitu ya. Gue bilang ke dia, kunci buat bahagia itu bukan selalu positif. Enggak. Kunci buat bahagia itu selalu menerima. Menerima kalau lagi positif, menerima kalau lagi negatif, menerima kalau lu lagi berhasil, menerima kalau lu lagi gagal, menerima kalau lu lagi dalam keadaan semangat, bahagia, menerima juga kalau lagi dalam keadaan sedih. Karena apa? Karena hati lu itu butuh untuk merasa, butuh untuk memvalidasikan perasaan dia kayak gitu.
Kalau lu tutupin terus gitu ya, misal nih, lu lagi sedih karena skripsi lu belum kelar, lu lagi nggak semangat gara-gara skripsi lu kayak gitu, atau lagi dikecewain sama pembimbing, terus lu lupain dengan cara lu cari kesibukan. Itu namanya lari dari perasaan. Bukan dari masalah ya, lari dari perasaan. Lu mending luangin waktu semalam buat mikirin perasaan lu kayak gimana, lu sedih, lu biarin hati lu sedih, lu biarin diri lu nangis, sampai lu lega, baru lu cari lagi dari awal. Kira-kira apa yang bisa bikin gue semangat lagi buat ngerjain skripsi? Apakah gue lagi butuh me time, lagi butuh jalan-jalan, lagi butuh ketemu temen, lagi butuh pulang untuk lihat orang tua gitu ya. Kalau gue dulu sering banget nelpon keluarga tuh kalau lagi sedih, karena gue jadi inget kalau gue berjuang tuh buat mereka, buat orang tua gue, buat adik-adik gue gitu. Jadi gue kayak semangat lagi kalau inget mereka. Jadi coba sempatkan untuk menerima, untuk merenungi apa yang sedang dirasa, terus habis ketahuan rasanya apa, biarkan hatimu merasa, biarkan hati lu merasa bentar, baru nanti habis merenung, habis nangis-nangis, baru coba digas lagi kayak gitu. Karena terkadang kita itu terlalu sering sok-sokan buat berdiri, padahal belum punya cukup energi. Jadi baru setengah berdiri, udah jatuh lagi. Ngisi energi, baru setengah berdiri, ya jatuh lagi kayak gitu. Karena ya energinya belum full, dan kita masih belum punya kemampuan buat berdiri secara utuh kayak gitu. Nah kalau udah sempat ngumpulin energi, udah sempat buat istilahnya istirahat cukup gitu ya, udah tahu rasanya sedih, udah kebal sama rasa itu, baru coba kalian cari motivasinya lagi. Cari kira-kira hal apa yang lu butuhin buat ini. Salahnya di mana? Coba lu bisa cek sendiri dalam hidup lu gitu. Ini yang salah tuh guanya, pembimbingnya, atau apanya gitu. Lu cek di situ, terus baru diambil. Oh, ini berarti yang salah pembimbingnya. Berarti coba gue cari solusi buat ngurusin pembimbingnya. Ngubungin skripsinya, nyari dosen-dosen yang kenal sama pembimbing lu, dan lain-lain kayak gitu. Kalau yang salah lunya ya udah, oh berarti gue harus bikin kebiasaan baik buat kerjaan skripsi. Oh berarti gue harus lebih nyeriusin skripsi. Harus lebih meluangkan waktu buat skripsi, kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue pribadi, tiap orang beda-beda kayak gitu. Yang harus sama apa? Harus nerima dulu. Kalau lu lagi sedih, kalau lu lagi dalam keadaan gagal, nggak masalah kayak gitu. Kadang-kadang tuh justru kita harus berani untuk menerima kalau kita sedang gagal. Kalau kita mau melangkah lebih maju. Kadang-kadang orang tuh bilang berani adalah berani lawan singa gitu ya, berani jatuh dari langit kayak gitu. Tapi menurut gue, berani itu juga termasuk ketika kita berani untuk memvalidasikan dan membiarkan hati kita buat merasa lagi sedih. Dan lu psikologi, lu tahu banget pentingnya ini. Lu tahu banget pentingnya untuk membiarkan diri kita merasakan gitu ya, apa yang sedang dirasa. Dan menurut gue ini penting banget juga. Karena gue pernah dalam fase kayak gitu, gue nyoba buat kabur dari perasaan gue dengan cara sibuk banget dengan semua hal, ternyata nggak bisa. Gue butuh ngilang sebulan, waktu itu kalau nggak salah, waktu itu habis kecelakaan gitu ya, gue ngilang sebulan, nggak ngapa-ngapain, bener-bener kayak, ya udahlah, ready myself, nyari salahnya di mana, baru habis itu bangkit, dan literally bangkit banget gitu, kayak semuanya digarap lagi dari awal. Jadi kayak nggak usah setengah-setengah kayak gitu, bener-bener dihilangin semua, langsung digas semua lagi kayak gitu. Kalau gue dulu pernah kayak gitu soalnya. Oke, berarti kadang nggak apa-apa ya kalau kita ngerasa sedih terus. Menurut gue nggak apa-apa banget. Asal yeah. ada semacam apa ya, batasan atau penjaga yang bikin sedih lo itu nggak berlebihan, yang bikin sedih lo nggak lama-lama. Jadi kalau kata bapak gue dulu, nggak apa-apa itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan kemudian gitu. Jadi sekarang nggak apa-apa, tapi besok jangan nggak apa-apa lagi. Besok harus jadi papa. Gitu. Jadi perlahan-lahan berprogres kayak gitu. Oke. Berarti sesekali kalau kita butuh, berarti kita emang butuh waktu, menyempatkan waktu untuk memahami apa yang sedang kita rasakan gitu. Gue belajar banyak dari teman gue yang psikologi, beliau bilang kayak gitu. Lo harus sering-sering ngagendain 1 malam, 2 malam buat nyari tahu gitu. Nggak usah nyari tahu keluar apa yang terjadi di lingkungan, enggak. Tapi nyari tahu ke dalam. Apa yang terjadi di hati lu? Lagi ngerasain apa sih dia? Lagi pengen digertiin kayak gimana sih dia? Gue pernah mencoba kayak gitu 1-2 kali. Pertama kali saya diajarin, yang ada gue nangis bro. Gue nangis tapi lega gitu loh. Kayak, oh berarti emang hati gue lagi sedih kayak gitu. Hati gue lagi dalam keadaan kayak gini. Kayak gitu. Dan kalau udah kayak gitu, kita jadi damai gitu loh. Paham gak sih? Jadi, mungkin kalau kita kabur terus dari perasaan kita, itu kita nggak damai sama hati kita. Gue sering bilang kayak gini, dimaafin sama Tuhan, insya Allah dimaafin lah. Bisa lah, kalau dosa kecil insya Allah dimaafin lah. Dimaafin sama teman-teman, kita minta maaf bisa.
Yang susah adalah dimaafin sama diri sendiri. Dan kalau kamu belum dimaafkan oleh diri sendiri, maka sampai kapanpun nggak akan ada kedamaian dalam hati. Karena ya, hati lu itu yang bisa bikin lu istilahnya kayak semangat lagi. Karena kita diberikan hati sama Tuhan bukan karena tanpa alasan kan. Kita nggak bisa cuma berjuang pakai otak doang. Hati kita juga harus ACC, nggak cuma otak doang yang ACC. Ya mungkin lu psikologi, lu lebih ngerti tentang pentingnya menjaga kestabilan mental dengan menjaga perasaan dan menjaga hati kayak gitu. Wih. Tapi ini Bang, sebenarnya kalau lihat Bang Naren nih, ya tadi kayak selalu positif, bisa ngambil suatu hikmah. Emang dari dulu kayak gini atau ada satu momen di mana bisa mengubah jadi kayak gini sih Bang? Atau emang dari lahir udah saya positif gitu? Enggak. Kalau gue malah, menurut gue nih ya, cara jadi orang hebat itu ada dua. Pertama, dari dulu jadi orang baik. Pelan-pelan dari TK baik, SD baik, SMP super baik gitu ya. Alhasil terpupuk kan. Lama-lama kan jadi bukit tuh kebaikan. Jadi orang hebat lah lama-lama. Jelas lah yang kayak gitu ya. Dari kecil udah terbiasa buat jalan menuju kebaikan. Yang kedua, sayangnya nggak semua orang bisa startnya baik gitu loh. Ada orang-orang yang startnya di dunia yang maaf, kurang baik gitu. Misal hobinya tawuran, hobinya main warnet gitu ya. Hobinya ngegeng motor, hobinya nongki-nongki, bolos sekolah. Dan saya termasuk orang yang lahir dari situ. Dari lingkungan yang nggak bisa baik dari awal. Saya dulu hobinya ngegeng, hobinya ke warnet, 24 jam saya di warnet, kayak gitu. Pernah saya, orang tua tidur gitu, saya keluar buat ke warnet, pulang sebelum subuh, pas orang tua nggak ngeliat. Saya pernah kayak gitu beberapa kali. Dan itu menyedihkan gitu. Dan kebetulan dapat aha moment gitu ya, dapat timing dalam hidup di mana bikin gue berubah. Saat itu gue mikir, kalau gue pengen ngejar orang-orang yang dari dulu udah jalan pelan-pelan menuju kebaikan, gue nggak bisa jalan juga. Bener nggak? Gue jalan, mereka jalan, sampai kapanpun nggak bakal kekejar. Ya udah cara gue ngejar gimana? Gue harus lari. Gue larilah waktu itu. Dalam artian mencoba buat lari pelan-pelan, ngejar mereka yang di depan. Dan saat udah kekejar, apa yang terjadi? Lu nggak bisa berhenti lari. Kenapa? Udah terbiasa lari. Kayak orang udah punya sayap. Ngapain jalan orang udah punya sayap? Udah biasa lari, kenapa jalan? Kayak gitu. Itu menurut gue sebuah keuntungan yang bikin gue termotivasi buat istilahnya gini. Kalau gue lagi malas, gue inget, dulu lu ngabisin waktu di warnet, sementara Alim ngabisin waktu buat belajar. Ya kalau lu sekarang malas-malesan, dia malas-malesan, ya lu kalah sama dia. Dia boleh malas-malesan, lu nggak boleh. Lu dulu di warnet, dia belajar. Lu malas-malasannya jatahnya udah habis kayak gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau gue pribadi ya deh, gue ngerasa gue sekarang tuh pengen balas dendam akan segala kebusukan gue pas di masa lalu kayak gitu. Gue pernah ranking 28 dari 29 deh. Gue pernah matiin saklar lampu sekolah supaya nggak jadi ulangan. Gue pernah terlibat dalam sebuah perkelahian sampai hampir masuk penjara. Gue nggak pengen hal-hal itu membuat gue kehilangan masa depan kayak gitu. Gue nggak pengen waktu yang sudah istilahnya kayak pernah gue buang-buang, nggak kembali lagi sekarang. Makanya sekarang gue mencoba dengan melakukan banyak hal untuk bisa ya redeem myself gitu. Karena jujur, sampai kapanpun, jujur gue nggak bisa lupa sama masa lalu gue. Dan lu tahu sendiri, susahnya ngelupain luka masa lalu gitu kan. Dan ternyata emang solusinya bukan dilupain kan, tapi kita terima. Gue menerima dari gue dulu pernah nggak baik-baik saja. Gue menerima dulu pernah jadi anak nakal. Ya it's okay. Yang penting gue yang sekarang gitu kan. Kalau kata kalau kata Anies Baswedan, pemuda nggak pernah menawarkan masa lalu gitu ya. Hancur lah itu. Tapi pemuda itu menawarkan masa depan gitu. Ya kalau gue sih, kalau lu tanya kayak gitu, nggak. Gue ada pernah dalam fase, bahkan semuanya gue anggap negatif. Gue pernah diklaim anak warnet, dan macam-macam. Tapi ya gue mencoba berubah perlahan-lahan sampai sekarang. Ya gitu kalau sejarah hidup gue. Asik. Ya, mungkin gue baru denger juga sih ini. Ternyata pernah sampai mau masuk penjara lah, matiin saklar tuh. Pernah gue sekali hampir dituduh gitu. Gue ngapa-ngapain, cuman lagi ada tawuran gitu, ketangkep gitu kan. Ya gue ikut dikit-dikit lah. Cuman nggak parah-parah, tapi ada yang masuk rumah sakit parah gitu. Terus ada 2 tersangka gitu. Gue termasuk salah satunya gitu. Gokil sih emang. Wow. Terus mungkin terakhir kali ya Bang, biar ya udah nggak usah lama-lama lah. Udah cukup. Ya benar. Kadang-kadang orang tuh
nggak pengen denger kalau lama-lama kan. Ada ini nggak satu quotes atau apa atau satu hal yang biasanya hal itu bisa buat diri lu bangkit lagi kalau lagi down? Oke. Yang jelas mungkin yang klise keluarga ya. Gue ngerasa kayak gue berhutang banyak banget sama keluarga sih. Jadi setiap kali gue ngerasa down, yang gue inget ya wajah adik-adik gue, wajah ayah ibu gue kayak gitu. Gue pengen banggain mereka. Paling nggak dulu gue malu-maluin mereka. Gue pernah ranking 28 gitu pas SMP. Gue pengen bikin mereka kayak bisa senyum gitu dengan pencapaian-pencapaian gue kayak gitu. Itu yang pertama, keluarga jelas lah ya. Yang kedua, gue tuh suka banget melihat keadaan orang-orang yang mungkin belum seberuntung kita. Bukan karena gue pengen mengasihani mereka, enggak. Tapi gue pengen bikin hidup mereka lebih baik kayak gitu. Makanya kalau lu nanya mimpi gue bakal bilang seorang Narendra itu pengen bikin orang-orang yang belum pernah bisa makan enak seperti gue. Bikin orang-orang yang belum pernah bisa tidur di atas kasur empuk, di bawah atap yang melindungi dia dari hujan, bisa tidur nyenyak seperti gue. Bikin orang-orang yang belum pernah bisa merasakan bahagia, bisa bahagia seperti gue. Itu, gue inget 3 kata itu, gue langsung semangat lagi, gue inget orang-orang yang selalu membersamai gue inget orang-orang yang selalu mendukung gue pengen berjuang buat mereka. Gue nggak pengen bikin mereka sedih, gue nggak pengen mereka bilang, ya kok kamu berhenti. Gue pengen bikin mereka bangga ketika gue meneruskan berjuang walaupun gue jatuh berkali-kali. Namanya juga manusia ya. Dia berjuang, terbentur, hancur ya. Kayak terbentuk gitu ya. Gue ngerasa gue udah mengalami banyak banget istilahnya kayak terbentur dalam hidup ya kayak ya udah nothing to lose. Kita jatuh berkali-kali juga nggak ada yang ngitung kan ya. We fall many times but who's counting? Nggak ada yang ngitung. Tapi sekalinya kita sukses, itu bakal dilihat sebagai sebuah pencapaian kita. Jadi gue selalu percaya, kalau apapun yang udah kita lakukan, selama kita sudah memperjuangkannya sekuat tenaga, dan tidak lupa mengalirkan doa, insya Allah apapun yang ada di akhir sana, pasti sebaik-baik skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin kayak gitu. Terakhir dari gue sih. Oke, thanks Bang. Semoga bisa jadi pengingat buat diri sendiri sih, terutama buat diri sendiri. Iya. Buat yang dengar ya, kalau mau buat jadi pengingat juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita sharing, terutama buat diri sendiri. Makasih banget Bang, udah mau santuy diundang. Makasih juga ya. Kita kan jujur aja nggak pernah ngobrol-ngobrol gini ya sebenarnya. Iya. Kalau kita ya lumayan deket lah, kita ada selingkaran di tempat lain juga, cuman kita nggak pernah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi asik lah sekali-kali kayak gini. Oke, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bang. Mantap. Siap. Iya. Makasih sekali lagi. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Mas Naren. Oke. Lu juga Boy. Oke, thanks.